pertama efeknya adalah terhadap PDAM Kabupaten Tangerang. Kemudian saluran irigasi yang ke arah ke Kabupaten Tangerang dan wilayah Pantura kita. Yang terakhir juga terhadap PDAM yang ada di Teluk Naga. Jadi memang pada saat musim kemarau seperti ini, benar-benar pintu air 10 inilah pengendali kebutuhan air untuk wilayah Tangerang. Nah ini sudah berkali-kali nih kita nih, mohon didokumentasikan nih. Dari banjir sampai kering, sampai banjir lagi, sampai kering lagi sekarang. Kering bener. 2 kali ganti presiden, udah ganti menteri, tapi Cisadane-nya belum diapa-apain. Ya. Kita hanya meminta kepada PU, Departemen Pusat, untuk segera melaksanakan program rehabilitasi dan normalisasi Sungai Cisadane. Ya. Karena kalau wacana sodetan kan sudah tidak ada lagi. Pada saat ini pun Ciliwung saya yakin 100% Ciliwung pun kekeringan. Ya. Jadi percuma 2 sungai yang sakit disodet, dihubungkan. Lebih baik sekarang Ciliwung kita normalisasi, Cisadane direhab. Terutama bendungan pintu air 10 yang sebentar lagi 5 tahun yang akan datang umurnya 100 tahun. Sejak dimulai pembangunannya. Ya. Tanggapan dari pusat saya nggak tahu mana nih pusatnya. Jadi informasinya kita masih menunggu nanti informasinya sih katanya sekitar jam 1 atau jam 2 Pak Dirjen sama Pak Kepala Balai Besar mau hadir. Saya juga udah komunikasi dengan Pak Iskandar, Kepala Balai Besar Ciliwung Cisadane. Memang dari kemarin petugasnya sudah datang, Kepala Kasih Operasinya sudah hadir di sini dan melakukan langkah-langkah ya penanganan seperti ini, jadi nurunin pasir dan lain sebagainya. Dan kita masih menunggu informasinya kalau memang tetap tidak bisa ditutup juga akan dipasang seat pile. Begitu, seat pile itu pancang, depannya ini akan dipancang. Cuma kan masalahnya mob demot alat beratnya kan juga makan waktu. Sedangkan sekarang airnya turun terus nih. Kondisinya kabupaten sudah kekeringan, kota Tangerang aja kita lihat sendiri. Kemarin tuh PDAM mati dari pukul 1 sampai jam 9 malam. Ya, hanya kita juga dibantu memang 3 pompa banjir dari Balai Besar itu yang akhirnya intake kita sekarang sudah berfungsi 270 liter per detik. Tapi masih shortage, masih kekurangan 150 liter per detik. Makanya ini kita lagi kejar juga. Tadi pagi juga Pak Budi Karya di rute AP2 juga sudah datang ke sini karena dia khawatir. Ini kalau bandara nggak bisa disuplai air dari Tangerang, ini bakalan urusan jadi urusan internasional nantinya. Makanya Sungai Cisadane ini menjadi penting sekali untuk mendapatkan perhatian pusat, Pak Presiden, Pak Menteri, semuanya. Pak Presiden udah pernah lihat langsung juga ke sini waktu itu. Kasian tinggal actionnya aja sekarang gitu. Karena sekarang ini kan kalau kita lihat, kita komunikasi dengan petugas yang ada di penjaga pintu air ini, pelaksanaannya masih pemeliharaan, bocor, tutup, tembel. Yang harus dilakukan nih merenovasi, merehab total, mengganti pintu-pintu air, dan apalagi nih usianya sudah hampir 100 tahun, begitu. Dimodernisasi dan diperkuat. Iya. Dari 10 pintu air yang ada yang rusak itu berapa? Kalau nggak salah ada 6 pintu atau 8 pintu yang rusak sebenarnya. Itu jadi ini tahun ini cuma 2. Padahal pintu nomor nanti detailnya bisa tanya sama bagian ini ya. Begitu. Jadi makanya ini memang harus segera diperbaiki lah. Begitu. Oke. Di Balai Besar Ciliwung Cisadane itu balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, PUPera. Begitu. Nah sekarang kan yang kerja semua dari kemarin mayoritas paling banyak tenaganya dari Bina Marga SDA Kota Tangerang. Provinsi ya kontrol doang 2 orang. Begitu. Ya. Ya kita sih nggak usah meminta dan melakukan diri, kalaupun ada apa, ya karena ini ada di wilayah Kota Tangerang, pemerintah Kota Tangerang pasti respon begitu. Karena ini kan kepentingan masyarakat kota. Makanya kita diminta nggak diminta pun kita udah turunkan pasukan kita. Kita tanya kemarin tadi pagi, apa butuhnya tenaga Pak? Kita 10 orang udah kewalahan. Saya tarik 160 orang. Sekarang 160 orang SDA turun semua. Apa? Tenaga lepas harian. Sekarang konsentrasi hanya untuk bendungan ini karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Warga Kota Tangerang, masyarakat Kabupaten Tangsel mungkin juga sama begitu. Apalagi sekarang kan kita ngejaga lagi. Iya, kita ngejaga level air nih. Ini yang tinggal sedikit ini kan harus dijaga benar karena diatur. Iya, kalau ini habis udah wassalam udah. Besok kagak mandi urusannya. Bisa dibilang darurat, Pak. Bisa dibilang darurat. Ya, sangat darurat ini.
meluas sekali nih. Ya. Yang berdampak terhadap kekurangan air di Sungai Cisadane atau kebocoran pada hari ini, ya, PDAM kita itu sudah mendistribusikan air bersih kepada 17 kecamatan, termasuk Aetra, ya. Aetra pun intake-nya di sini, dan ini sangat berpengaruh sekali kepada 17 kecamatan yang sudah disuplai oleh air bersih, ya, oleh PDAM. Nah, bukan saja daerah kabupaten, tapi kota Tangerang Selatan pun sama. Jadi bayangkan kebutuhan terhadap normalisasi Sungai Cisadane ini sudah sangat tinggi sekali. Ya, kami berharap pemerintah pusat untuk segera, bukan lagi sekarang sekedar wacana, karena kita ini udah bertemu berkali-kali ini. Dari urusan banjir, dari urusan sodetan, sampai sekarang urusan kekeringan. Untuk masyarakat sendiri, Bang, dampaknya sangat banyak. Begini, dampaknya terhadap masyarakat sangat banyak. Bukan cuma sekedar penyediaan air bersih saja, tapi kita lihat irigasi pun sekarang sudah kekeringan semua. Jadi percuma kalau kita tidak merehab menormalisasi Cisadane, percuma kita bicara penanganan banjir di Tangerang, percuma kita bicara pengadaan air bersih di wilayah Tangerang, percuma kita bicara ketahanan pangan juga di daerah Tangerang, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan semua itu, ya. Dan kasihan Pak Presiden dengan nawacitanya. Ketika masyarakat membutuhkan perhatian pemerintah, ada di mana pemerintahnya saat ini? Dan ini kan kewenangan, bukan kami mau melepaskan tanggung jawab, tapi memang kewenangannya ada di pemerintah pusat, sungai dan situ. Dan dengan itu kami berharap, saya, Pak Wali, juga Pak Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, untuk segera merehab yang namanya Sungai Cisadane dan berikan kita kewenangan untuk mengelola situ-situ juga. Karena sekarang ini kita sangat membutuhkan persediaan air yang sangat banyak gitu. Sudah MOU tapi nggak tahu juga kejelasannya saat ini. Pak Wali Kota, kalau Ya. misalnya ini darurat diberikan dana, kira-kira berapa dana yang dibutuhkan dalam waktu kondisi sekarang ini? Begini, yang kita butuhkan sebetulnya bukan dana, ya. Kerja langsung. Karena desain untuk rehab Cisadane itu sebetulnya sudah ada. Tinggal pemerintah pusat harus segera melaksanakan. Mau dari ujung hilir dulu, pengerukan dan penanggulan, atau dari pintu airnya. Itu semua sudah ada. Entah kalau nggak ada kajian ya kalau pintu air. Tapi kalau untuk hilir, saya yakin udah ada kajian. Ya. Sekarang tinggal bagaimana mereka mau melaksanakan program fisiknya aja. Ya. Kita belum tahu ya. Pak Tapi- Gubernur sudah dilaporkan melalui Balai Besar dan lain sebagainya. Tapi kita kan juga tahu Banten ini kan bukan cuma Tangerang. Di ujung kekeringan sekarang, semua sedang mengalami kekeringan. Jadi ya sudahlah. Iya. Ada kita di sini. Ya biarkan kita di sini yang beresin Iya. urusan Tangerang. Iya. Ya, oke. Makasih. Awas, jatuh. Ya, ya. Pak, dampaknya ini gimana sih Pak? Dari stok airnya, ke kota maupun kabupaten. Ya. Kalau untuk kota sendiri, ini kan kondisi normal 12,50. Terakhir itu sudah sampai 10,2 bahkan. Begitu. Ini kemarin aja turunnya 2 meter. Sekarang ini agak peningkatan dikit nih. Karena informasi hujan Bogor agak hujan. Jadi air Cisadane ini memang menjadi air kehidupan buat masyarakat kota, kabupaten, mungkin sampai Tangerang Selatan gitu ya. Nah makanya ketika bocor ini, sekarang kita lihat di sana PDAM kita sendiri tuh kemarin mati total. Dari jam 1 sampai pukul 9. Itu ada kurang lebih 80.000 sambungan. Termasuk Bandara Soekarno-Hatta itu ngambil airnya dari sini. Begitu. Makanya ada perhatian juga dari pihak Angkasa Pura, Pak Dirut, Pak Budi Karya untuk berkoordinasi kaitan masalah ini. Jadi sekarang itu pabrik ITS nggak bisa ngambil intake Aetra yang ngirim ke kabupaten. Nah ini memang menjadi sangat penting sekali gitu. Harus ada penanganan yang segera dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka merehab total ini bendungan pintu air ini dan memodernisasi, karena kalau nggak kita lihat ini kan perbaikannya selalu hanya parsial. Bocor dikit tambel, bocor dikit tambel. Ini usianya udah nggak bisa ditambel-tambel lagi. Begitu. Udah berapa lama sih Pak? Dibangun 1921. Jadi kurang lebih 6 tahun dari sekarang, umurnya 100 tahun. Nah, silakan. Ya. Kalau dari pemerintah pusat sendiri kan juga berhubungan pemerintah pusat. Memang kewenangan kewenangan pemerintah pusat.
terutama Balai Besar Ciliwung Sadane. Kami sudah berkoordinasi dan dari kemarin memang timnya juga sudah ada di sini. Nah, tapi kan sekarang masih penanganan darurat ya. Artinya kita hanya mencoba menutup air yang terbuang ke wilayah sebelah utara dari pintu air ini. Nah, sekarang tuh ke depannya kita harus punya program jangka menengah dan jangka panjangnya juga. Jangan sampai kita selalu was-was, tadi Pak Bupati katakan hujan, banjir, urusannya masih juga nggak belum ditangani. Sekarang udah kering, masih juga jadi masalah. Jadi ini masa Sungai Cisadane akan menjadi masalah sepanjang tahun begitu dan bertahun-tahun. Gitu. Pak Bupati kalau dari ini kerjasama dari kabupaten dengan kota itu nggak ada masalah. Kita sudah masalah PDAM dan lain sebagainya. Kita sama-sama kerjasama mengadakan penyediaan air bersih buat masyarakat di wilayah Tangerang. Jadi kita tidak memilah-milahkan itu, hanya sekarang sumber air bersihnya terbanyak yaitu Sungai Cisadane. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi jangan hanya kita ribut pada saat banjir aja. Saya begitu pergantian kabinet yang baru, kami juga sudah mengingatkan bahkan kepada Pak Menteri waktu itu sebelum bulan Desember untuk melakukan langkah-langkah yang berkelanjutan dari menteri yang lama. Ya, kita sudah MOU, sudah segala macam, kemudian kita sudah sepakati untuk merehab Cisadane. Apa langkah berikutnya dari menteri yang baru? Kita sudah meminta itu pada saat itu. Ya, kalau dilihat dari sampai hari ini apa yang sudah dilakukan? Dia kerjakan, ada pengerukan, tapi hanya pojoknya doang. Terus sekarang ini perbaikannya ya nambel yang bocor aja. Padahal kondisinya yang bocor itu ada 8 pintu dari 10 pintu. Kalau lihat aja tuh, pintu nomor 10, nomor 9 tadi saya lewat sana udah mulai bocor lagi. kalau kira-kira pengangkatan untuk perbaikan seperti ini menghabiskan biaya berapa? Kita nggak paham. Kita urusan mungkin teknis ya. kalau untuk urusan teknis ya, saya sih perkirakan sebetulnya bendungan pintu air 10 ini punya banyak potensi. Ya. Kalau negara mau ngurusin. Makanya sekarang yang perlu direhab total itu bukan cuma Sungai Cisadane aja, tapi ini pintu air juga. Malu kita punya pintu air setiap ngangkat harus pakai engkol kan, pakai takel manual. Padahal ini udah zaman komputer. Iya. Takelnya aja sekarang nggak bisa dipakai lagi karena retak katanya. Nah makanya, padahal handphone aja sekarang udah pakai touchscreen. Gitu. Masa bendungan yang urusin jiwa jutaan orang masih kurang banyak. Iya, masih pakai. Jangka panjangnya targetnya kapan sih Pak? Ini dimulai dari wali kota dan Kita sih pengennya sesegera mungkin negara. Kenapa? Karena setiap tahun kita menghadapi musim yang sama. Musim hujan juga, musim kekeringan juga gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa terhadap Sungai Cisadane ini, ya percuma kita bicara penanganan banjir. Percuma kita bicara penyediaan air bersih untuk masyarakat. Percuma kita bicara ketahanan pangan. Karena sawah di sini sudah tidak mungkin lagi hidup. Karena airnya tidak ada. Dan pada saat banjir, pada saat musim hujan semua kebanjiran. Timur Barat mati sekarang udah kering. Ya, Oke. makasih ya.